Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pintu kayu perlahan dibuka. Seutas sinar matahari melewati celah pintu dan menyebar, akhirnya membentuk garis cahaya yang sempit dan panjang di tanah. Penatua Su mengarahkan pandangannya di rumah pavilion kecil yang luas itu sambil tersenyum dan berkata, "Xiaoyan, ini akan menjadi tempat tinggal kalian berempat di masa depan," ucap Penatua Su. "Kami berempat?" Mendengar ini, Huja yang mengikutinya di belakang mau tak mau terkejut. Dia segera berkata dengan suara tertegun, "Penatua Su, jangan katakan padaku bahwa kamu ingin aku dan Shun-er tinggal bersama dua pria besar ini," ucap Huja. "Hahaha, gadis Huja, rumah pavilion ini cukup besar dan ada sejumlah kamar. Bukannya kami meminta Anda tidur di ranjang yang sama. Apa yang membuat Anda sangat cemas?" ucap Penatua Su. Penatua Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pandangannya bergerak ke arah mereka berempat saat dia melanjutkan, "Itu benar. Anda semua memiliki anggota grup lain kan?" Xiaoyan sedikit lamban ketika dia mendengar pertanyaan Penatua Su. Dia mengangkat bahunya dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia melarikan diri. Dia melihat kekuatan yang kuat dari kelompok setan hitam, sehingga dia meninggalkan kami dan melarikan diri, ucap Huja. Huja merentangkan tangannya dan tertawa dingin. Dia tidak memiliki kekhawatiran yang sama dengan yang dimiliki Xiaoyan. Kata-katanya tidak meninggalkan wajah apapun untuk Baisan. Jelas, tindakan Baisan dalam meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian menyebabkannya menahannya dengan jijik. "Melarikan diri? Benar-benar orang yang licik," ucap Penatua Su. Penatua Su juga terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum tipis. "Di masa depan, kalian berempat akan menjadi anggota Akademi Dalam. Saya akan mengingatkan Anda bahwa kecuali kekuatan Anda sangat kuat, tidak mudah untuk tinggal di dalam akademi sendirian. Karena apa yang didorong oleh lingkungan, semua siswa yang lebih tua di Akademi Dalam dibagi menjadi fraksi dan wilayah. Saya pikir Anda akan segera memahami hal-hal ini," ucap Penatua Su. Penatua Su menyuarakan pikirannya. "Akademi Dalam sebenarnya memiliki hal-hal seperti itu. Kenapa kalian tidak menghentikannya?" ucap Huja. Huja menyatukan kedua alisnya dan bertanya, "Hahaha, mengapa kita harus menghentikannya? Persaingan semacam ini adalah apa yang dibutuhkan dan diinginkan Akademi Dalam kita. Jika Anda tidak ingin diganggu, Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Kalau tidak, semuanya tidak ada diskusi. Yang kuat dihormati. Ini akan selamanya menjadi nada di dunia ini. Kami tidak ingin membiarkan Akademi Dalam menjadi menara gading, di mana semua orang bebas. Ini karena lingkungan seperti itu tidak akan menghasilkan orang yang benar-benar kuat," ujar Penatua Su. Penatua Su menjawab dengan samar. Huja hanya bisa mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar penjelasan Penatua Su. Xiaoyan dan Wu Hao mengangguk setuju. Mereka telah mengalami temperamen sejati dan memahami dengan jelas lingkungan seperti apa yang dapat menciptakan orang yang benar-benar kuat. Karena itu, dengan membiarkanmu tetap bersama, kami benar-benar ingin kamu membentuk sebuah kelompok. Dalam kompetisi berburu, Anda semua harus memahami kekuatan tempur seperti apa yang dapat diciptakan oleh sebuah kelompok, bukan?
Penatua Su tersenyum. Mulai hari ini dan seterusnya, saya berharap kalian berempat dapat menghadapi semua kesulitan Anda bersama dan menjadi kelompok yang tidak saling meninggalkan. Jika kalian semua bisa melakukan ini, hidupmu di Akademi Dalam akan jauh lebih santai. Bagaimanapun masalahnya, kekuatan seseorang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kelompok, kan? Ucap Penatua Su. Aku baik-baik saja dengan itu. Saya tidak keberatan dengan kekuatan Xiaoyan, ucap Wu Hao. Wu Hao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sedikit dan berbicara dengan suara lemah. Shun Er tersenyum. Dia secara alami tidak akan keberatan untuk bersama dengan Xiaoyan. Baiklah. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, mengikuti orang ini memang membuat saya merasa lebih aman, ujar Hujia. Hujia merentangkan tangannya, mengangguk tak berdaya dan memberikan suara untuk jawabannya. Kalian semua mengandalkan saya? Xiaoyan tidak bisa menahan tawa ketika melihat tindakan mereka. Meskipun ekspresi wajahnya seperti ini, ada perasaan aneh di dalam hatinya. Dia sendirian selama hampir 3 tahun pelatihan. Mungkin karakternya seperti ditekan, tetapi dia terbiasa menghadapi perjuangan sendirian. Namun melihat cara Wu Hao dan dua lainnya menyerahkan komando ke kelompok mereka, itu tidak diragukan lagi merupakan bentuk dan menunjukkan kepercayaan dan penerimaan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki Xiaoyan ketika dia berlatih sendiri di masa lalu. Hahaha, itu wajar untuk yang terbaik jika kalian semua bisa bertindak dalam masalah ini. Penatua Su mengangguk dengan kepuasan ketika dia melihat bahwa keempat orang itu berkumpul untuk membentuk sebuah kelompok tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, sudah terlambat. Anda harus merapikan kamar Anda sendiri dan beristirahat untuk malam ini. Mulai besok, kalian semua bisa pergi dan melihat-lihat Akademi Dalam sesukamu. Saya pikir tempat ini tidak akan mengecewakan Anda," ucap Penatua Su. "Apakah benar-benar tidak ada kurikulum pelatihan atau kelas?" ucap Hujia. Hujia buru-buru bertanya ketika dia mendengar ini. Akademi Dalam tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Selama Anda memiliki energi api yang cukup, Anda diizinkan memasuki menara penyulingan Ki Api Langit. Pelatihan di tempat itu lebih efektif daripada pembelajaran manapun. Oh, itu benar. Saya hampir lupa. Setiap minggu, Akademi Dalam akan secara kolektif mengatur siswa untuk memasuki menara pemurnian Ki Api Langit 1 kali. Jika Anda ingin berbicara tentang pelajaran pelatihan, itu bisa dianggap seperti itu, ucap Penatua Su. Penatua Su tertawa pelan dan berkata, "Selain itu, Akademi Dalam juga memiliki rumah teknik Do, aula metode Qi dan tempat-tempat lainnya. Jika Anda ingin mendapatkan teknik Do atau metode Qi, Anda dapat pergi ke sana dan melihatnya. Tentu saja, ini adalah prasyarat bahwa Anda memiliki energi api yang cukup untuk menukarnya. Dibandingkan dengan akademi luar, sebenarnya ada lebih banyak kebebasan di Akademi Dalam. Jika kamu merasa tidak memiliki energi api yang cukup dan tanganmu merasa gatal, kamu bisa pergi ke arena pertempuran untuk mendapatkan energi api. Tentu saja prasyaratnya adalah kamu harus memiliki kekuatan yang cukup. Kalau tidak, Anda akan kehilangan sampai Anda tidak punya apa-apa lagi," ucap Penatua Su. Xiaoyan dan 3 lainnya mengangguk untuk menyatakan bahwa mereka mengerti. Ketika dia menyaksikan Penatua Su pergi, Xiaoyan menepuk tangannya dan tersenyum kepada Shun Er dan 2 lainnya. "Ayo bereskan kamar. Tempat ini mungkin menjadi rumah jangka panjang kita dalam waktu dekat," ucap Xiaoyan. "Ya." Shun Er dan 2 lainnya tersenyum dan mengangguk. Mereka segera berpisah, masing-masing akan mencari kamar mereka sendiri. Bulan perak menggantung tinggi di langit saat malam tiba. Cahaya bulan yang samar tersebar dari langit menutupi cekungan besar di dalamnya. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang sunyi. Tangannya telah membentuk segel pelatihan.
Setelah pernafasannya yang berliku, benang-benang energi yang terlihat dengan mata telanjang mulai berenang keluar dari udara. Akhirnya mereka bergerak bersama dengan pernapasan dan masuk tanpa henti ke tubuh Xiaoyan. Di sebelah Xiaoyan, seekor ular kecil 7 warna mengambang di udara. Tubuh kecilnya bergerak dengan irama yang aneh, dan ketika ia bergerak, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Energi yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari milik Xiaoyan adalah dorongan dari tubuh ular kecil itu. Yang anehnya adalah bahwa meskipun energi besar dari tubuh ular kecil tidak ada gerakan, seolah-olah telah dilemparkan ke dalam jurang maut, tidak meninggalkan riak. Pelatihan berlanjut selama sekitar 1 jam. Kemudian energi melayang secara bertahap surut. Bulu mata Xiaoyan bergerak sedikit. Sesaat kemudian dia membuka matanya dan mengembuskan udara kasar yang bertahan di dadanya. Saya akhirnya pulih. Konsumsi dari api teratai Buddha Engri benar-benar terlalu besar. Namun pertempuran hampir 1 minggu di hutan memang memiliki banyak manfaat bagi saya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam dengan lembut. Pada saat ini wajahnya yang semula pucat sekali lagi memulihkan kemerahannya yang halus. Tidak lama setelah pelatihan Xiaoyan berakhir, ular 7 warna menelan surga juga menyelesaikan 1 malam pelatihan. Dia menjulurkan lidahnya dan mendesis pada Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa mengeluarkan sebotol Amethyst Lion Bird Essence dan menjentikkan beberapa tetes ke dalam mulutnya. Setelah itu ia menggoyang-goyangkan ekornya dengan riang dan kembali ke lengan Xiaoyan. Ular kecil rakus ini. Tangan Xiaoyan mengusap ular itu yang melilit lengannya. Dia tertawa getir. Dia baru saja akan berbicara ketika cincin hitam gelapnya tiba-tiba bergetar. Sosok ilusi tua Yao Lao segera mulai perlahan-lahan melayang keluar. Guru, bagaimana itu? Apakah Anda mencari api jatuh api? Xiaoyan menguatkan semangatnya ketika dia melihat Yao Lao muncul dan buru-buru bertanya dengan suara lembut. Tidak. Yao Lao tersenyum. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Melihat ekspresi kecewa Xiaoyan, dia tertawa pelan. Namun bukannya aku tidak mendapatkan apa-apa. Setelah Anda memasuki akademi dalam, saya samar-samar merasakan aura yang tidak biasa. Namun akademi dalam ini adalah inti dari akademi Jianan dengan banyak orang kuat. Karena itu saya juga tidak benar-benar berani menyelidikinya dengan saksama, ucap Yao Lao. Aura yang tidak biasa? Xiaoyan sedikit terkejut. Dia berkata dengan terkejut. Apakah ini terkait dengan api surgawi? Tanya Xiaoyan. Itu seharusnya benar. Di dalam akademi dalam ini mungkin memang ada hal yang kamu butuhkan. Yao Lao merenung sejenak sebelum mengangguk dan dia berkata, menurut penyelidikanku, tempat yang melepaskan aura yang tidak biasa tampaknya berada di sisi utara akademi dalam. Jika Anda punya waktu besok pagi, pergi dan melihat-lihat di sisi itu. Kita mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk, ucap Yao Lao. Xiaoyan buru-buru mengangguk ketika dia mendengar ini. Itu bagus asalkan mereka memiliki petunjuk. Dia paling takut berakhir dengan berita sekecil apapun yang berhubungan dengan api surgawi. Setelah mengerahkan semua upayanya untuk memasuki akademi dalam ini dengan susah payah. Ada banyak hal di akademi dalam ini yang perlu kau andalkan untuk dirimu sendiri. Jika saya bertindak, saya khawatir orang lain akan menemukan. Yao Lao menghela nafas. Hahaha. Bukankah guru mengatakan bahwa saya terlalu mengandalkan Anda terlalu banyak di masa lalu? Lingkungan saat ini sekarang tidak membahayakan saya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menjawab dengan senyum di wajahnya. Tentu saja bagus kalau kamu bisa berpikir dengan cara ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang Hall of Soul yang misterius itu yang mengejarmu di sini, di dalam akademi dalam. Karena itu Anda dapat merasa nyaman dan meningkatkan kekuatan Anda di sini.
ucap Xiaoyan. Yao Lo mengangguk dengan sikap puas ketika dia berbicara. Hati Xiaoyan sedikit tenggelam ketika Hall of Soul yang misterius disebutkan. Fraksi aneh ini adalah sesuatu yang bahkan orang kuat seperti Yao Lo sangat takutkan. Sangat sulit membayangkan betapa menakutkan kekuatannya sebenarnya. Guru, Anda dapat yakin, ucap Xiaoyan sekali lagi. Hanya setelah Xiaoyan menganggukkan kepalanya, tubuh Yao Lo bergetar, sekali lagi berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam cincin. Sepertinya aku hanya bisa bergegas dan mencari jenis kedua api surgawi. Setelah itu saya harus membantu guru memperbaiki tubuh yang dapat mengakomodasi jiwanya. Kalau tidak, Hall of Soul itu akhirnya akan menjadi ular beracun yang bersembunyi di dalam kegelapan, membuat sangat sulit untuk dipertahankan. Jari Xiaoyan perlahan mengetuk punggung tangannya saat dia melihat Yao Lo menghilang. Beberapa saat kemudian dia menghembuskan nafas panjang dan merenung di dalam hatinya sendiri. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.